Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adi Sahlan, SPDSD. Saya merupakan guru Sekolah Dasar Negeri 3 Empang, tepatnya di Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Di era digital ini, pembelajaran berbasis teknologi menjadi salah satu fokus utama dalam mengembangkan sistem pendidikan. Penggunaan teknologi tidak hanya mendorong pemahaman yang lebih dalam terhadap materi pelajaran, tapi juga meningkatkan kreativitas dan keterampilan siswa dalam memanfaatkan berbagai alat yang tersedia. Di SD Negeri 3 Empang, pembelajaran mata pelajaran Bahasa Indonesia di kelas 5 mencoba mengintegrasikan teknologi dalam tugas proyek berbasis video. Proyek ini bertujuan untuk melatih keterampilan siswa dalam menyajikan tujuan dan materi pembelajaran dengan peran sebagai presenter. Aplikasi Canva digunakan untuk membantu siswa dalam membuat presentasi visual yang menarik dan berkualitas. Tujuan utama dari pelaksanaan proyek ini adalah untuk meningkatkan keterampilan siswa dalam menyusun presentasi yang informatif dan menarik tentang tujuan dan materi pembelajaran bahasa Indonesia. Menyajikan informasi secara lisan dengan peran sebagai presenter yang profesional. Memanfaatkan aplikasi Canva untuk mendesain dan memvisualisasikan ide-ide secara kreatif, tentunya dengan bimbingan guru. Menggunakan akun belajar ID, yang selama ini akun belajar ini hanya digunakan untuk ANBK atau semacamnya, untuk memudahkan akses ke berbagai aplikasi dan platform pembelajaran secara gratis. Mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan literasi digital siswa. Tahap pelaksanaan. Proyek ini dilakukan dalam beberapa tahapan, yaitu persiapan. Pada tahap ini, guru terlebih dahulu menjelaskan kepada siswa mengenai proyek yang akan mereka kerjakan. Guru memberikan instruksi tentang tujuan proyek, yaitu siswa diminta untuk membuat video yang menyajikan tujuan pembelajaran yang termuat dalam pelajaran bahasa Indonesia yang telah dipelajari di kelas. Kemudian peran sebagai presenter. Siswa harus mampu berbicara dengan jelas, menyampaikan informasi yang tepat, dan menunjukkan sikap percaya diri. Selanjutnya, penggunaan aplikasi Canva. Guru menunjukkan cara mengakses dan menggunakan Canva melalui akun belajar ID, yang kebetulan akun belajar ID ini hanya digunakan untuk ANBK saja. Pembuatan presentasi di Canva. Setelah siswa memahami instruksi, mereka mulai mengerjakan tugas. Siswa diminta untuk membuat presentasi tentang tujuan dan materi pembelajaran menggunakan Canva. Langkah-langkah yang dilakukan diantaranya menentukan topik pembelajaran. Siswa memilih satu tujuan pembelajaran sebagai materi yang akan disajikan. Perekaman video. Setelah desain presentasi selesai, siswa melanjutkan dengan perekaman video. Dalam video ini, siswa bertindak sebagai presenter yang menyampaikan tujuan pembelajaran dengan jelas. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam proses perekaman adalah artikulasi dan intonasi, gestur dan ekspresi, penggunaan media visual, kolaborasi dan kerjasama tim. Dalam kegiatan ini juga mengajarkan pentingnya kerjasama dalam kelompok. Siswa belajar bagaimana bekerja sama dalam merencanakan, membuat videonya, menyajikan video dengan peran masing-masing yang berbeda. Editing dan penyempurnaan. Setelah proses perekaman selesai, siswa di bawah bimbingan guru kemudian mengedit video tersebut. Dalam tahap ini, mereka dapat menambahkan elemen tambahan seperti musik latar, efek transisi, atau teks tambahan yang membantu memperjelas informasi. Dalam tahap ini, guru harus intens dalam membimbing siswa agar hasil yang diharapkan bisa maksimal. Presentasi dan penilaian. Setelah video selesai diedit, guru memutar video tersebut di depan kelas. Video yang dipilih yang nantinya
akan dijadikan elemen kegiatan belajar mengajar, yakni pada kegiatan apersepsi menyampaikan tujuan pembelajaran di setiap mata pelajaran. Video ini merupakan video yang belum masuk dalam tahap editan, hasil dari rekaman para siswa. Dalam tahap ini, setelah masuk pengeditan, background yang di belakang akan berubah menjadi tempat yang mereka inginkan. Misalnya dirubah menjadi di studio atau background-background yang mereka sukai. Beginilah hasilnya setelah masuk editan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk mata pelajaran PKN. Saya akan membacakan tujuan pembelajaran. Peserta didik mampu mengenal wilayahnya dalam konteks kabupaten atau kota, provinsi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari wilayah NKRI. Selamat belajar teman-teman. Tantangan dan solusi. Tentu saja proyek ini tidak lepas dari tantangan. Beberapa tantangan yang dihadapi selama pelaksanaan proyek ini diantaranya kesulitan teknis. Beberapa siswa menghadapi kesulitan teknis dalam mengakses Canva atau mengoperasikan fitur-fiturnya. Solusi yang diberikan adalah dengan mengadakan sesi pendampingan khusus di mana guru atau teman sebayanya yang lebih mahir membantu siswa yang kesulitan. Keterbatasan perangkat. Tidak semua siswa memiliki perangkat seperti laptop atau ponsel yang mendukung pengeditan foto. Solusi yang diberikan adalah dengan memanfaatkan Chromebook yang ada di sekolah di mana siswa dapat bekerja secara bergiliran. Kurangnya percaya diri dalam berbicara. Beberapa siswa merasa canggung atau gugup dalam berbicara di depan kamera. Untuk mengatasi hal ini, guru memberikan latihan berbicara terlebih dahulu sebelum siswa melakukan perekaman video, serta memberikan dukungan motivasi agar siswa lebih percaya diri. Proyek pembuatan video presentasi dengan memanfaatkan aplikasi Canva di kelas 5 Sekolah Dasar Negeri 3 Empang merupakan praktik baik dalam upaya mengintegrasikan teknologi ke dalam pembelajaran. Proyek ini tidak hanya meningkatkan keterampilan siswa dalam berbicara di depan umum, tetapi juga mengasah kreativitas dan kemampuan literasi digital mereka. Selain itu, penggunaan akun Belajar ID membantu siswa dalam mengakses aplikasi secara gratis dan meningkatkan pemahaman mereka tentang pentingnya teknologi dalam dunia pendidikan. Melalui proyek ini, siswa tidak hanya belajar mengenai materi bahasa Indonesia, tetapi juga memperoleh pengalaman berharga dalam memanfaatkan teknologi sebagai alat bantu pembelajaran. Proyek ini dapat dijadikan sebagai model pembelajaran yang inovatif dan relevan di era digital, di mana keterampilan komunikasi dan literasi digital sangat diperlukan. Pelajaran adalah dengan penyajian video penyampaian tujuan pelajaran, maka melatih siswa untuk terampil dalam berbicara di depan kamera. Kemudian setelah itu siswa memiliki rasa percaya diri untuk menyampaikan tujuan pembelajarannya sendiri. Kemudian siswa dilatih untuk mandiri dalam memahami tujuan pembelajarannya karena mereka diberi kepercayaan untuk menyampaikan. Seluruh metode maupun pengajaran perlu perbaikan untuk kesempurnaan ke depan. Insya Allah akan dilakukan perbaikan demi kesempurnaan metode pembelajaran. Demikian praktik baik yang saya lakukan dengan cara meningkatkan kreativitas siswa untuk menyajikan video tujuan pembelajaran yang akan dituangkan ke dalam kegiatan pembelajaran. Terima kasih, kurang lebih mohon maaf. Akhirul kamal billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.